Kita akan bahas mengenai part modifikasi yang cukup terlihat sangat jelas kalau saat di jalan. Oke, jadi di sini gua mau ngebahas mengenai knalpot. Nah, sudah kelihatan ada knalpot dari TZM. Ini adalah knalpot TZM Project. Jadi dimana knalpot ini sudah diaplikasikan ke motor Beat 2019. Tampaknya tampilannya seperti ini ya. Kita lihat dulu nih tampak dari bagian atas. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gua Sandy Aryansa di CR Channel ya. Pada kesempatan kali ini masih sangat spesial sekali karena masih ada motor Sigeri. Guys, ini masih bersama motor Sigeri ya. Motor teman gua, jadi motor Beat PJFI 2019. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas salah satu part modifikasinya lagi. Karena waktu itu gue sudah pernah ngebahas mengenai spesifikasi motornya, part modifikasinya apa aja. Terus sudah pernah ngebahas bagian ban. Kalau misalkan kalian belum nonton, bisa untuk klik video sebelumnya aja ya. Bisa scroll-scroll aja di YouTube channel CR Channel ini. Sekarang kita akan bahas mengenai part modifikasi yang cukup terlihat sangat jelas kalau saat di jalan. Oke, jadi di sini gua mau ngebahas mengenai knalpot. Nah, sudah kelihatan ada knalpot dari TZM. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat dulu ya knalpotnya. Nah, tanpa banyak lama-lama gaskeun aja langsung. Ini adalah knalpot TZM Project. Jadi dimana knalpot ini sudah diaplikasikan ke motor Beat 2019. Tampaknya tampilannya seperti ini ya. Kita lihat dulu nih tampak dari bagian atas. Clean banget, rapih guys. Untuk bagian belakang, nah yang gue suka tuh end mufflernya ya. Jadi kalau di belakang tuh kelihatannya kayak gagah banget dan rapi. Jadi proper gitu ya tulisannya lagi bentuknya. Untuk bagian tamengnya nih, samping sebelah kanannya tuh, keren banget. Jadi clean. Jadi apa ya? Knalpot TZM itu yang gue suka dari tampilannya karena menyerupai bentuk standar pabrik, tapi masih ada aksen yang sudah dirubah seperti pipanya tuh kan, pipanya lebih berwarna chrome, terus end mufflernya warna silver, terus tamengnya juga ya pasti untuk Beat originalnya bentuknya nggak seperti ini jadi kayak menyerupai bentuk daun gitu cuy, lebih clean dan rapih jadi nggak terlalu agresif. Nah, kita lihat detailnya ya. Di sini yang pasti kalau misalkan TZM Project yang original, bagian end muffler ada tulisannya logo TZM Project. Terus di bagian silinsernya juga ada emblem. Ini emblem bahannya CNC, tulisannya TZM Project juga. Aksen warnanya itu silver dicampur padu dengan warna hijau dan merah. Ini di pin ya. Ini di pin rivet. Jadi paten dan agak susah dibuka, tidak bisa menggunakan kunci L. Ini harus dicongkel sekali pakai. Dan di sininya pun juga sama menggunakan pin rivet. Jadi sekali tembak langsung paten. Nah, nanti kita bakal coba bahas ya kekurangan kelebihannya apa. Untuk kelebihannya looknya pasti keren. Terus di sini juga ada nih tulisan TZM Project. Nah, satu lagi cuy, ada emblemnya juga di sini nih. TZM Project di bagian pipanya. Oke. Tampaknya seperti itu. Mungkin warnanya hitam doff, di sini warna silver. Nanti kita bakal coba cek sound. Untuk kekurangannya ya, untuk kekurangannya nanti kita bakal bahas. Dan sekarang kita coba cek sound dulu dari knalpot TZM Project di Beat 2019. Kita nyalain dulu, gimana kuncinya ini? Sorry. Kita coba nyalain dulu. Ini tekan dulu, tahan, dan langsung kita starter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya ya, mudah-mudahan kedengaran nih pada saat suara lamsang. Suaranya agak ngebas banget guys, semoga kedengar ya. Kita coba agak sedikit gas tipis-tipis. Aduh, sorry cuy, agak sedikit berisik ya karena ini ada holder guys, jadi getar. Gua lupa cuy. Pokoknya fokus sama suara knalpotnya aja ya guys ya. Nah,
Nah jadi seperti itu. Sorry Ci, ya bakal keganggu banget ya gue cek sound karena ada holder yang agak geter nih. Pokoknya yang pasti kalian bisa cek-cek aja lah sound dari knalpot TZM ini, yang pasti agem, ngebas, bulat, padet ya. Nah kekurangannya, oke, kekurangan dari knalpot TZM ini yang pernah gua rasakan ya di motor gua itu, kalau pengen ngeganti gaswall, jadi kita harus ngebuka ini secara effort karena ini menggunakan pin rivet. Jadi sekali tembak dan kita harus bongkar ya, nggak bisa dipakai lagi. Jadi biasanya gue kalau misalkan ganti gaswall harus ke tukang knalpotnya langsung, karena tidak bisa untuk membuka ini secara sendiri. Sebenarnya bisa sendiri, ini tinggal congkel pakai cutter pun bisa lepas. Cuma kalau misalkan untuk pemasangannya lagi kan gue nggak ada alat untuk memasang pin rivetnya seperti ini, jadi harus dibawa ke tukang knalpot kayak gitu. Berbeda dengan knalpot dari Robuan, terus knalpot dari Kopi CMS ZRC, knalpot dari VND AK777B1 ya, itu bisa kita bongkar secara mandiri di rumah karena menggunakan kunci L. Jadi bisa dibongkar sendiri tuh di rumah, tinggal masukin glass wallnya sendiri, diisi dengan padat dan clean, beres. Nah kalau misalkan untuk TZM ini sebetulnya tampilan kalau misalkan menggunakan pin rivet kayak gini tuh lebih clean dan lebih rapi, tetapi ya minusnya itu kita tidak bisa mengubah atau mengisi glass wall secara mandiri di rumah, jadi harus agak sedikit butuh effort ke orang. Oke. Kekurangan kedua yang gua rasakan pasti ini udah kelihatan ya dari tampak bagian layar kita. Di sini end mufflernya sudah kuning. Rata-rata semua TZM gua juga nggak ngerti kenapa, karena mungkin ini ya bagian pipa dalamnya itu nempel ke bagian end muffler, jadi agak sedikit panas ke atasnya yang membuat end muffler ini jadi kuning. Masalahnya tuh kelihatan banget ya kuningnya ini karena warna end mufflernya itu warna silver. Kalau misalkan warna hitam itu nggak akan kelihatan seperti ini nih, jadi nggak akan kelihatan kuning, dan ini lama-lama pasti akan semakin menguning bagian atasnya. Jadi emang minusnya dari TZM itu seperti itu. Mungkin harus bisa sedikit dirombak aja ya dari pihak produk TZM biar lebih clean. Dan gimana sih cara mengatasinya agar corong ini tidak gosong. Oke, terus yang gua tahu ya, ini suara dari orang, kekurangan dari TZM itu bagian antara pipa dengan silencer itu biasanya suka jebol. Ini bagian sininya ya, gue juga nggak ngerti, tapi yang gua rasakan selama menggunakan TZM itu ya entah di motor Beat Deluxe atau motor teman gua ini masih aman-aman aja dan nggak ada kendala di bagian silencer dan pipa. Cuman gua ngelihat beberapa komentar dari orang-orang menggunakan knalpot TZM itu biasanya jebol ya. Karena ada video yang viral juga di sini jebol, minta tanggung jawab sama pihak TZM-nya katanya ya. Cuman kalau untuk suara overall ini masih bagus banget. Gua sangat suka ya. Sangat suka dibandingkan dengan knalpot lain karena ini suaranya ngebas agem banget dan ramah lingkungan pastinya. Cuman kalau ada yang nanya, "Bang, pakai knalpot kayak gini ditilang nggak gimana ya?" Kalau misalkan menggunakan dB meter itu sebetulnya kayaknya masih aman. Cuman ada juga beberapa pihak oknum atau polisi yang tidak bertanggung jawab ya, biasanya menggunakan dB killernya itu mengukur dengan secara dekat. Jadi ngukurnya di sini nih, langsung ke corongnya guys, ya pasti berisik. Jadi ada juga yang ditilang, ada juga yang enggak. Tergantung lah dari gimana yang lagi patroli di jalannya gitu ya. Tapi kalau menurut gua sih ini aman-aman aja, asal jangan digeber-geber, dan digeber pun nggak terlalu berisik seperti knalpot racing pada umumnya. Di untuk knalpot TZM Project ini ramah lingkungan dan enakan untuk harian, aman. Lanjut pertanyaan sebelumnya ya, ada juga yang banyak yang nanya, "Bang, kalau misalkan pakai knalpot racing harian kayak gini apakah aman ke mesin?" Oke, jawabannya menurut gua aman. Karena menyesuaikan dengan pipa ya, ini pipanya masih ukuran standar. Jadi untuk ke mesin masih aman dan tidak akan jebol. Dan kebetulan untuk Beat PJM FI ini sudah main kirian. Jadi kiriannya itu entah gua serahkan sama teman gua aja ya. Gua nggak ngerti bagian dalam kiriannya apa aja yang dirubah. Jadi ini motor udah kirian, jadi lebih aman lagi dibandingkan dengan keadaan motor standar. Dan knalpot kayak gini pun kalau misalkan kondisi mesinnya standar itu masih aman-aman aja, tidak ada kendala. Apalagi sudah main kirian itu lebih oke cuy, suaranya makin agem ngebas. Nah untuk harga ya, sekarang kita spill harga. Ini harga TZM Project itu barunya sekitar 700-an untuk sekarang ya, di tahun 2023. Sekitar 700-an, ada juga di online shop, ada juga di off shop ya, adalah di lapak-lapak juga banyak yang jualan. Yang pasti harus original, banyak emblemnya seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk
harga bekasnya secondnya ya sekarang itu ada yang jual BU paling sekitar 550, dan untuk yang menengah sekitar 600 sampai 6,5-an. Jadi cukup worth it lah untuk knalpot TZM ini dengan tampilan yang oke banget, clean, rapih, proper, pokoknya cakep dipakai untuk harian ya. Jadi mungkin segitu yang dapat gue sampaikan mengenai knalpot TZM ini di motor Shigeru PJM FI 2019. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan yang gue sampaikan. Pokoknya mah terima kasih banyak. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.